Halo kawan-kawan, balik lagi bareng gua Kabo Saibo Siombing. Jadi di video kali ini gua pengen bahas tentang ikan gupi lagi nih teman-teman. Udah lama gua nggak bahas ikan gupi. Kenapa? Karena memang ikan-ikan gupi gue itu gua pindahin ke tempat kawan gua. Untuk apa? Alasannya nanti kita bahas. Jadi kalau untuk sekarang di dalam kosan gue itu cuma ada ikan-ikan cupang. Ini kemarin gue baru pindah botol ya, ikan-ikan cupang. Sama yang di dalam itu ya cuman ikan-ikan apa ya, yang sekarang gue fokus breed di dalam kos-kosan gue itu adalah ikan cupang. Kalau untuk ikan-ikan lainnya itu ya sekedar hobi aja, jadi senang peliharanya aja. Yuk kita lihat ke dalam. Nah ini kalau sekarang yang ada di apa namanya, kos-kosan gua itu ikan-ikan rata-rata ikan-ikan cupang. Ini ikan-ikan cupang, display ikan cupang gua, dan di sini ikan-ikan hobi lah, sekedar hobi. Jadi di sini ada pikobas, ada Oscar, ada ikan koi sama ikan koki, terus ada di bawah-bawahnya ikan-ikan cana gitu ya teman-teman. Nah, itulah mengapa gua dalam jangka waktu yang cukup lama nggak bahas tentang ikan gupi lagi. Nah, gua lihat juga euforianya teman-teman udah mulai suka lah dengan konten ikan gupi yang ada di YouTube gua. Mulai banyak pertanyaan tentang yang gua setting akuarium gupi. Nah, sekarang gua mau ajak teman-teman ke tempat gupi gua yang sekarang gua serahkan kepada teman gua, dan kita bahas lagi ikan gupi di sana. Oke teman-teman, yuk stay tune. Oke teman-teman, jadi sekarang gua udah di tempat teman gue yang gue sebutin tadi. Jadi memang dia tidak mau untuk di-expose, jadi dia tidak mau ada dalam video. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, tetap aja nanti kedepannya kita bakal terus update video-video tentang membahas ikan gupi sesuai dengan apa yang gua dan dia jalani, maksudnya pengalaman dalam pemeliharaan ikan gupi. Tetap kita nanti bakal share ke teman-teman bagaimana cara kami merawat ikan-ikan gupi. Nah, untuk cerita di balik kenapa gua taruh ikan-ikan gua di tempat dia, karena memang gini, karena gua jujur aja untuk mengurus ikan, beberapa jenis ikan, dalam artian gua kan ngebreed ikan cupang dan ikan gupi itu jujur aja gue nggak sanggup, dan gue merasa lebih cocok di breeding ikan cupang gitu ya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa bisa kenal sama dia gitu, dan kebetulan si dia, sebut saja si Mr. X ya kan. Biar teman-teman juga penasaran, si Mr. X ini ya sudah lebih dulu lah dia main ikan gupi itu, udah dari 2017-2018, sudah beberapa tahun. Yang jelas pengalamannya lebih besar dari gua, dan kita punya satu visi dan misi yang sama ke depannya untuk si ikan gupi ini gitu ya teman-teman. Nah, nggak usah panjang lebar lagi. Untuk sekarang di tempat kita itu sudah punya 19 strain yang mau kita breeding. Ada metal pingu delta tail, ada albino full red, ada HB white, ada indo flag, ada full black, ada leopard, ada white mosaic, metal snakeskin blue grace, blonde Vienna bottom sword, albino red grace, albino full platinum. Tapi untuk yang albino full platinum ini kita dapetin yang bodinya itu besar, jadi bisa dibilang albino full platinum big size. Terus ada HB yellow glassy belly, ada platinum koi big ear, ada albino platinum half red, ada blonde HB red, silverado double sword, albino blue sky atau topaz, ada metal snakeskin black tail, dan tuxedo koi short body. Jadi untuk strain yang ada di tempat kita sekarang ada 19 strain, dan kedepannya mungkin bakal
bertambah lagi. Nah, teman-teman, untuk mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, itu nanti ikan-ikan gupi yang di breeding bakal dijual apa enggak? Ya tentunya teman-teman bisa tahu sendiri kalau teman-teman ngikutin video gua memang jualan ikan di kebun iwak kosan. Jadi untuk teman-teman yang kepo, pengen tahu stok apa aja yang sementara ini kami jual, teman-teman bisa cek link deskripsi di bawah. Itu ada link Instagram langsung ke kebun iwak kosan. Jadi teman-teman bisa lihat postingan ikan apa aja yang kami jual di situ. Nah, untuk gupi ini kedepannya dalam video-video gua berikutnya bakal ngebahas tentang ikan-ikan gupi, mulai dari mungkin nanti pakan yang baik, kualitas ikan gupi yang baik bagaimana, selective breeding itu bagaimana, tapi dengan sesuai pengalaman yang terutama pengalaman temen gue ini dalam memelihara ikan gupi, dan sedikit-sedikit mungkin pengalaman gue yang pelihara ikan gupi juga. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu adalah tadi sejarah singkatnya kenapa gue memindahkan tank-tank gupi gue atau memasrahkan ikan-ikan gupi gue kepada teman gue. Jadi kita sistemnya lebih ke kerjasama gitu ya teman-teman. Nah, untuk sekarang yang kita punya dari 19 strain yang kita punya tadi, ada dua strain yang ini kita jadikan progresan kita ke depannya gitu. Karena memang harapan kita bisa menghasilkan ikan-ikan gupi yang ya bagus lah, maksudnya sesuai lah untuk pasaran kepada hobis-hobis ikan gupi yang ada di Indonesia. Yang pertama yang ada itu sebenarnya kita melanjutkan strain dari breeder lain. Jadi kita beli indukannya dan kita coba untuk perbanyak di tempat kita, yaitu Blonde HB Red. Nah, spesialnya dari Blonde HB Red ini yang kita lihat adalah deltanya yang bagus. Maksudnya kalau spesifikasi ekor ikan gupi itu kan 90%. What? Gitu kan 90%. Maaf teman-teman, maksud gua 90 derajat. Itu kita mendapatkan indukan yang bagus, Blonde HB Red, dan badannya dia sudah besar. Maksudnya badan ekor, kalau menurut kita, terutama dari teman gua yang dia sudah berkecimpung di dalam dunia gupi, itu adalah ikan yang ya worth it lah untuk kita ajak main. Maksudnya kita lihat, ajak main ke, ya bahasanya untuk bawa ke kontes nggak malu-maluin lah. Itu kita ngelanjutin strain orang, jadi mungkin kita hanya cuman perbanyak. Itu di Blonde HB Red. Nah, kalau untuk yang kedua, ini adalah strain lawas bluegrass ya. Strain bluegrass itu kan memang strain gupi ikan yang lama. Cuman biasanya kan bluegrass ini ekornya itu apa ya, agak rata-rata. Kalau ada yang gue perhatiin ya, rata-rata bluegrass itu agak ngeround. Ratanya itu loh, dari ujung ekor. Jadi kan ekor gupi itu kan harusnya gini. Nah, biasanya bluegrass itu yang bagian sini itu tidak lurus, tidak membentuk garis lurus. Nah, ini kita kebetulan dapat bahanan yang jantannya itu punya ekor yang menurut gua hampir sempurna. Ini kalau kita lihat dari bukaan ekornya tadi yang gue bahas, dia sininya sudah lurus, sudah membentuk hampir lurus, hampir sempurna, dan kecilnya ke pangkal ekor itu terlihat banget sikunya gitu. Nah, jadi kan
Kalau kita ngeliat ikan-ikan gupi kan delta, tapi kadang di pangkal ekornya kan agak besar. Nah kalau ini kecil lurus, ya yang seperti teman-teman lihat di layar. Jadi ini memang ikan masih progresan, jadi dia masih ada merahnya karena memang hasil silangan. Jadi kedepannya kita berharap ini ikan bisa keluar bluegrass dengan ekor delta yang kita harapkan gitu ya teman-teman. Jadi gua dan teman gua berharap kita bisa menghasilkan ikan-ikan gupi yang sesuai dengan standar ikan gupi minimal nasional lah. Karena memang ikan gupi kan ada standar nasionalnya. Ikan gupi itu bagusnya bentuk ekor seperti apa, badan seperti apa, perbandingan ekor dan badan itu seperti apa, warnanya itu seperti apa, coraknya seperti apa gitu ya teman-teman. Nanti kita bakal bisa gue belum bisa berkata banyak tentang itu. Setelah kita punya ikan itu, setelah kita punya ikan yang menurut kita sesuai dengan standar itu, baru nanti gue berani bahas. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang mau gue sharing di sini. Jadi di sini gue mau menjelaskan kalau memang ikan gupi sudah tidak ada di kos gue, tapi gue masih melakukan hobi itu, masih melakukan masih masuk di dalam dunia gupi, tapi sistemnya adalah kerjasama dengan teman gue. Jadi teman gue bagian perawatan, gue bagian penjualan. Tapi dengan harapan kita adalah kita mau menghasilkan ikan-ikan gupi yang ya standar-standarnya sesuai dengan standar apa yang ada di Indonesia gitu ya teman-teman. Walaupun sekarang memang kebanyakan ikan kita masih meneruskan strain-strain orang lain dengan cara kita memilih. Jadi memang untuk beberapa, ya kita baru mulai sih. Sebenarnya gue sama teman gue baru ya belum ada beberapa bulan. Jadi karena memang untuk stok-stok yang ada di kebun Iwak Kosan, jujur aja gue masih ngambil sama petani ikan gupi yang ada di seputaran Salatiga. Tapi kita nggak asal beli, maksudnya per 10 ekor kita beli 10 ekor asal-asalan, nggak. Tapi tetap ada kualifikasi yang ikan ini menurut kita cocok kita jual gitu, cocok dengan kebutuhan teman-teman atau customer di kebun Iwak Kosan. Jadi gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Salam satu. Dadah.